Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan tentang Building Graphical User Interface. Sebelum merepresentasikan, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dan di sini ada 3 teman saya yaitu Aufadia Aidan, Muhammad Fadil, dan Zuri Bayaki. Oke, langsung dimulai saja presentasinya. Oke, pertama-tama kita mau tentang GUI library dari Java. Nah, jadi Java tuh punya 3 library GUI. Yang pertama tuh yang paling awal banget, yang paling tua tuh ada Windows Toolkit. Apa sih AWT? Kumpulan dari aplikasi program interface atau application program interface. Kan para pemrograman Java membuat objek GUI, graphical user interface, seperti button, scroll bars, dan window. Jadi setelah itu dikembangkan lagi nih perbedaan GUI yang jauh lebih baik. Itu namanya Swing. Swing itu merupakan aplikasi program yang interface yang kayak AWT sama, tapi Swing menggunakan metode painted, yaitu objek GUI gambar dalam frame kosong. Nah, satu lagi, tadi kan ada 3 saya bilang, satu lagi itu adalah perbedaan Java FX yang udah ditambahin ke Java. Nah, jadi Swing itu memakai beberapa kelas AWT. Jadi dia itu gantikan beberapa kelas AWT dengan gayanya, dengan versinya sendiri, dan menambahkan banyak kelas yang lainnya. Nah, yang di atas ini berikut ini merupakan image viewers dari AWT sama Swing. Lanjut. Nah, jadi ini kita frame dari image viewer. Jadi di sini kita butuh publish image viewer. Jadi nanti di dalamnya ada Java frame, ada private make frame. Jadi image viewer ini dia tuh merupakan main class ya, gitu. Jadi image viewer aplikasinya gitu. Jadi aplikasi ini nanti akan dimulai, terus jadi aplikasinya akan dimulai ketika dia membentuk objek-objek di kelasnya ini. Lanjut. Ada kelas penting pada kontainer AWT. Yang pertama ada komponen. Komponen itu kayak abstrak kelas gitu deh. Jadi untuk objek yang ditampilkan pada konsol. Jadi dia nanti ditampilkan pada konsol dan berinteraksi dengan user. Nah, ini komponen itu nanti merupakan apa ya namanya, mainnya gitu dari AWT. Kedua ada kontainer. Kontainer tuh kayak satu dari komponen kelas. Jadi dia kayak dapat menampung komponen yang lainnya. Ada panel itu turunan dari kontainer kelas, sebuah frame atau window tanpa title bar. Jadi dia nggak ada title bar yang di atas. Terus nggak ada juga ada menu bar dan bukan border. Terus ada Windows. Windows itu dari konten kelas top level Windows, di mana berarti bisa dimasukkan, bisa diinput dalam objek yang lainnya. Jadi dia juga nggak punya border sama nggak punya menu bar. Ada frame turunan dari Windows kelas. Windows dengan ada judul, ada border, ada menu bar, dan pengaturan ukuran. Ada 4 konstruksi. Lanjut. Nah, ini kontainer dan komponen. Ini punya AWT nih, AWT test. Jadi kontainer ada frame, ada panel, ada komponen text field. Yang tadi saya bilang komponen tuh kayak entitas dari GUI dasarnya gitu. Ada button, label, text field. Kalau kontainer sendiri, kontainer tuh kayak frame dan panel digunakan untuk menahan komponen dalam layout. Nah, selanjutnya itu ini adalah implementasi kodenya. Jadi ada lambda expression itu dia biasanya digunakan buat handlernya gitu. Jadi kalau lambda expression itu digunakan
pada pembuatan sesi ekstensi pada sebuah program. Kayak tadi membuat frame, konstruktor, dan segala macam. Nah, ini adalah kodenya. Open item titik add actionable listener. Nah, di sini tuh open item itu kayak objeknya, dan add actionable listener itu kayak fungsinya gitu. Jadi kalau misalkan diklik nanti eksekusinya buka file. Nah, gitu. Lanjut. Nah, di sini ada image viewer versi 1. Nah, di sini ada skemanya, ada skemanya. Jadi di sini ada 3 kelas penting, yaitu image panel, OV image, sama image file manager. Nah, OV image itu dia digunakan sebagai kayak nampilin gambar sama manipulasi gambarnya. Terus image panel itu dia kayak menyediakan metode buat ngebaca si file gambarnya. Jadi formatnya bisa JPEG atau PNG yang yang diambil dari disk dan kemudian disimpan pada of image. Nah, yang terakhir itu ada image file manager. Nah, dia di sini fungsinya tuh buat nampilin gambar yang udah dimasukin ke of image-nya. Nah, kemudian lanjut, ini adalah fungsi class image viewer. Di sini dia ada 2 konstruktor penting, yaitu ada open file sama make frame. Nah, open file ini dia berfungsi sebagai konstruktor yang digunakan untuk membuka dan menampilkan gambar. Jadi dia tuh manggil OV image class yang tadi buat ngolah gambar yang ada di image file manager. Nah, di get image. Nah, kemudian image panel ini di set sebagai image, dan kemudian poin pentingnya adalah pemanggilan frame pack. Nah, di sini tuh dia buat kayak nyesuaiin gitu. Jadi ukurannya nanti disesuaikan dengan si frame pack ini. Nah, kemudian itu konstruktor yang kedua itu make frame. Nah, di sini digunakan untuk membuat dan menambah image panel. Dan image panel ini akan disimpan pada instant field agar dapat digunakan kembali. Nah, kenapa di sini dia menambahkan image panel? Karena di sini ada image panel sama dengan new image panel. Nah, terus dia nambahin yang baru. Nah, kemudian di sini ada layout-nya. Jadi ini contoh kode yang digunakan untuk kayak menjelaskan layout-nya ini layout berapa gitu. Terus pada library swing yang telah teman kami jelaskan sebelumnya, jadi di sini kita menggunakan swing library untuk mengakses layout manager. Nah, terdapat beberapa layout, yaitu ada flow layout, border layout, grid layout, sama box layout. Nah, ini berikut adalah contoh-contohnya. Ini adalah flow layout, kemudian ini border layout, ini grid layout, dan terakhir ada box layout. Nah, kemudian ini adalah contoh pengaplikasian dari gabungan-gabungan layout-layout yang tadi. Jadi ada layout yang flow layout ditaruh di atas, atau ini bebas, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian ini adalah program yang digunakan. Jadi setelah layout-layout itu sudah di-declare, kemudian di-set dia letaknya mau di mana. Kalau misalkan di atas pakai north, di bawah pakai south, di tengah-tengah pakai center, di sebelah kanan kiri pakai S atau west. Nah, itu saja. Nah, untuk mempercantik atau memperbagus GUI untuk image viewer, selanjutnya kita bisa menambahkan yang namanya kotak dialog. Dan untuk program image viewer ini kita menggunakan sebuah metode dan kita terapkan dan diimplementasikan sebuah metode dengan nama show about, yang nantinya akan menampilkan sebuah kotak dialog about. Nah, karakteristik dari sebuah kotak dialog itu adalah merupakan sebuah modal, di mana modal ini nantinya akan melakukan blok terhadap semua interaksi dalam aplikasi image viewer yang kita jadikan sebagai contoh ini, sehingga pengguna harus berurusan dulu dengan kotak dialog ini. Jadi dia nggak bakal bisa untuk ngeklik-klik atau melakukan interaksi kecuali pada kotak dialog ini. Baik, selanjutnya. Nah, ada 3 contoh standar dari sebuah kotak dialog. Yang pertama ada message dialog, yaitu menampilkan sebuah pesan, dan biasanya
message dialog ini mempunyai tombol OK atau yes atau confirm untuk menutup dialog ini. Yang kedua ini ada confirm dialog. Dialog ini biasanya digunakan untuk menanyakan kepada user sebuah pesan dan nantinya juga mempunyai tombol khusus untuk melakukan seleksi bagi pengguna. Misalnya ada sebuah pertanyaan yang dengan jawaban iya atau tidak atau cancel nanti selanjutnya. Standar dialog yang ketiga itu ada input dialog. Seperti namanya ini digunakan untuk tempat pengguna melakukan input teks secara cepat untuk dimasukkan kepada contoh image viewer kita. Untuk contohnya kita menggunakan G-Option Pane dengan metode statis show message dialog pada image viewer. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kotak dialog itu yang kita gunakan di image viewer, yaitu G-Option, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan ini bentuk codingannya. Oke, selanjutnya. Nah, dari layout manajemen yang sudah dijelaskan dari awal tadi, kita sebagai mahasiswa itu bisa belajar bekerja dengan manajer layout ini, manajer tata letak ini, membutuhkan beberapa pengalaman. Ya, setidaknya kita bisa mencoba trial and error, eksperimen coba-coba, agar manajemen layout yang kita bikin itu lebih baik. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk melakukan improving program structure menjadi dari image viewer 1.0 ke image viewer 2.0, kita bisa menambahkan menu item. Yang kedua, kita bisa menambahkan metode untuk menangani aktivitas menu tersebut. Yang ketiga itu kita bakal melakukan input filter of image. Nomor 1 dan nomor 3 itu menambahkan menu item dan implementasi dari filter of image itu sangat dibutuhkan. Jadi kita harus implementasikan. Dan untuk yang nomor 2 itu sebenarnya ada tambahan khusus dari nomor 1, dan pada image viewer 1.0 udah ada program yang mirip dengan itu. Next. Nah, ini ada 2 contoh filter handling method yang digunakan, yang bisa kita gunakan untuk improve program structure-nya. Ada make glider itu dan threshold sebagai contohnya. Untuk melakukan ini, filter itu sendiri harus menjadi objek. Jadi filter itu nanti menjadi objek, bukan hanya sebuah metode biasa. Jika kita ingin menyimpan ke dalam of image tadi seperti yang dijelaskan teman saya, maka filter yang kita bikin itu atau yang kita buat membutuhkan sebuah kelas umum. Contohnya dengan nama filter dan method apply. Selanjutnya. Nah, ini struktur kelas jika kita menambahkan filters pada program image viewers. Tambahannya bisa dilihat di bagian filters, ada dark filter, dark filter, dan threshold yang saling terhubung ke kelas-kelas lainnya. Baiklah, next. Untuk yang tadi sebelumnya, terus setiap filter mempunyai nama masing-masing, tugas masing-masing, dan metode apply-nya pada setiap filter akan melakukan tugas tertentu pada sebuah gambar yang diinput nantinya pada image viewer. Nah, untuk improve lagi, kita bisa menambahkan button dan border. Menambahkan beberapa peningkatan terakhir untuk image viewer yang kita sebut 3.0. Kita bisa menambahkan button dan border. Selanjutnya. Nah, button ini pada contoh image viewer itu adanya menambahkan beberapa fungsi pada tampilan gambar untuk melakukan perubahan ukuran pada gambar. Bisa kita punya 2 tombol, nantinya itu larger dan smaller. Next.
Mungkin di sini gambar sebelah kiri itu agak terpotong. Harusnya kita punya 2 tombol di sebelah kiri itu yang setelah kita coding seperti gambar sebelah kanan atas, kita punya tombol smaller dan larger. Itu untuk milih nanti fotonya bisa di zoom atau di zoom out. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas border. Jadi border ini ada beberapa tipenya dan bukan cuma ini, masih banyak. Tapi saya akan menjelaskan pertama adalah empty border, yaitu tidak ada bordernya di sampingnya. Lalu yang kedua adalah edge border yang memiliki garis-garis di tabelnya. Lalu yang selanjutnya bevel yang gambarnya seperti diklik gitu. Biasanya diklik gambarnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah compound border yang memiliki riasan-riasan di samping-sampingnya dan lain sebagainya. Oke, next. Lalu yang selanjutnya adalah inner class. Inner class digunakan sebagai objek pendengar untuk melakukan perintah selanjutnya yang dipilih dari beberapa kelas lainnya. Berikut contohnya. Misalkan kita memiliki kelas image viewer, lalu di dalamnya kita memiliki kelas yang diimplementasikan dari mouse listener, kelasnya namanya mouse handler, dan di dalamnya kita masih bisa memilih kelas lainnya, yaitu mouse click dan mouse enter. Nah, mouse click, mouse enter itu adalah inner class-nya. Jadi kita bisa melakukan banyak metode dari satu kelas. Jadi ya dari satu kelas itu kita bisa menggunakan banyak metode. Next. Lalu yang selanjutnya adalah anonymous inner class. Anonymous inner class adalah sebuah objek yang dibuat dari sebuah kelas dengan mengganti metode atau instance yang ada dalam kelas tersebut. Berikut contohnya. Langsung saja kita ke image panel.addMouseListener. Jadi itu di objek image panel.addMouseListener ini kita bisa langsung menginisiasikan sebuah metode di dalam sebuah objek yang baru dibuat ini. Nah, ini dinamakan anonymous inner class. Aslinya sama seperti yang inner class tadi, tapi bedanya ini langsung inisiasikan di dalam objek yang baru dibuat gitu. Oke, next. Berikut adalah ekstensi GUI lainnya. Jadi GUI yang kita bahas tadi itu bukan cuma border dan lain sebagainya, tapi masih banyak lagi seperti menampilkan gambar bisa, combo box bisa, list bisa, scroll bars bisa, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, terima kasih. Berikut adalah presentasi kami dari kelompok 5. Baik, kami akhiri. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.